Pelajaran kerjasama, si ikan ramah. Suatu hari, ada seekor ikan ramah yang bernama Finn. Finn suka berenang dan bermain di lautan biru yang besar. Pada suatu pagi yang cerah, Finn memiliki ide. Dia ingin mencari kerang laut berkilau untuk menghias rumahnya. Tetapi kerang laut itu terlalu jauh dan dia tidak bisa mencapainya sendirian. Finn meminta bantuan teman ikan-ikannya, Sammy dan Sandy. "Bisakah kalian membantu saya mendapatkan kerang laut?" kata Finn sambil tersenyum. Sammy dan Sandy dengan senang hati setuju. Bersama-sama, mereka berenang menuju kerang laut, berdampingan. Tetapi ada masalah. Kerang laut itu tersembunyi di dalam reruntuhan kapal besar dan tua. Mereka takut masuk karena gelap dan menyeramkan. Finn punya ide lain. "Mari masuk bersama-sama, kita akan berani sebagai tim," katanya dengan ceria. Jadi, ketiga teman itu berenang masuk ke dalam reruntuhan kapal. Meskipun gelap, mereka tidak merasa takut karena mereka bersama-sama. Finn menemukan kerang laut yang paling berkilau. Sammy melihat beberapa yang berwarna-warni, dan Sandy mengambil yang terbesar. Bekerja bersama, mereka mengumpulkan semua kerang laut yang bisa mereka temukan. Teman-teman itu sangat bahagia, dan mereka tertawa terkikik saat mereka berenang kembali ke rumah. Ketika mereka sampai di rumah, mereka menghiasi rumah Finn dengan kerang laut yang indah. Terlihat sangat cantik. Sejak hari itu, Finn, Sammy, dan Sandy selalu membantu satu sama lain. Mereka belajar bahwa dengan bekerja bersama, mereka bisa melakukan apa saja. Dan begitulah, mereka hidup bahagia di lautan biru yang besar, selalu membantu satu sama lain dan membuat teman-teman baru di sepanjang perjalanan. Si naga api yang cemberut. Dahulu kala, ada seekor naga yang cemberut bernama Puff. Puff tinggal tinggi di atas gunung dan suka mengembuskan api besar yang menakutkan setiap kali dia marah. Suatu hari, penduduk desa di bawah gunung mengalami masalah. Cuaca menjadi sangat dingin, dan mereka membutuhkan kehangatan. Mereka memikirkan untuk meminta bantuan Puff, tetapi mereka takut akan api ganasnya. Namun, seorang gadis kecil berani bernama Lily memutuskan untuk mencoba. Dia mendaki gunung dan menemui Puff. "Pak Naga, bisakah Anda membantu kami? Sangat dingin, dan kami membutuhkan sedikit kehangatan," kata Lily dengan ramah. Puff menggerutu dan mendengus, tetapi dia melihat betapa dingin dan gemetar Lily. Dia berpikir, mungkin saya bisa membantu. Alih-alih menghembuskan api menakutkan, Puff mencoba membuat api yang lembut dan ramah. Dia menghembuskan udara hangat, dan penduduk desa merasakannya. Mereka tersenyum dan merasa nyaman. Lily berkata, "Terima kasih, Pak Naga, api Anda sempurna untuk membuat kami hangat." Puff merasa bahagia di dalam hatinya. Tahu bahwa dia bisa membantu tanpa menakut-nakuti. Sejak hari itu, Puff menjadi naga paling ramah di negeri itu. Dia akan menghembuskan api ramahnya setiap kali penduduk desa membutuhkan kehangatan. Dan begitulah, naga yang cemberut Puff berubah menjadi naga yang baik dan membantu, yang menyinari hati semua orang dengan api ramahnya.
Pencarian kesatria untuk persahabatan. Dahulu kala, di sebuah negeri ajaib, ada seorang satria berani bernama Tim. Tim memiliki baju besi yang berkilau dan pedang besar yang kuat. Dia sangat baik dalam melindungi kerajaan dan menjaga semua orang tetap aman. Namun, meskipun Tim berani, dia merasa sedikit kesepian. Dia ingin menemukan seorang teman untuk bermain dan berbagi petualangan. Jadi, dia memutuskan untuk pergi dalam pencarian untuk menemukan seorang teman istimewa. Tim menunggang kudanya melintasi padang rumput hijau dan masuk ke dalam hutan yang mempesona. Sepanjang perjalanan, dia bertemu dengan seekor kelinci lucu yang melompat-lompat dengan bahagia. "Halo, kelinci kecil," kata Tim dengan senyuman. "Maukah kamu menjadi temanku?" Kelinci melompat lebih dekat dan memberi Tim sapuan ramah. Mereka bermain bersama, melompat-lompat dan tertawa, dan Tim merasa begitu bahagia telah menemukan seorang teman. Namun, Tim ingin menemukan lebih banyak teman, jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seekor tupai yang bermain-main. "Hai, tupai kecil," sapa Tim dengan hangat. "Maukah kamu menjadi temanku juga?" Tupai bersuara riang dan melompat ke bahu Tim. Sekarang, Tim memiliki 2 teman baru, dan mereka semua bermain bersama, memanjat pohon dan bersenang-senang. Ketika mereka menjelajahi lebih jauh, mereka melihat seekor kupu-kupu berwarna-warni yang berkibar-kibar. "Halo, kupu-kupu cantik," kata Tim dengan sukacita. "Maukah kamu menjadi temanku juga?" Kupu-kupu mendarat di tangan Tim, dan mereka semua menjadi teman. Mereka bermain game dan mengejar sayap berwarna kupu-kupu itu, tertawa bersama. Tim sangat senang dengan teman-teman barunya, dan mereka semua menjadi sahabat selamanya. Mereka menjalani banyak petualangan bersama, berbagi kebahagiaan dan membantu satu sama lain. Sejak hari itu, Tim, sang satria berani, tidak pernah merasa kesepian lagi. Dia tahu bahwa persahabatan sejati adalah harta ajaib yang paling berharga. Perjalanan pulang si kucing hilang. Pada suatu hari, ada seekor anak kucing berbulu lebat yang bernama Whiskers. Di suatu hari yang cerah, Whiskers menjelajah jauh dari rumah dan tersesat. "Mia, Mia," menangis Whiskers, merasa ketakutan. Namun, seorang anak laki-laki baik hati bernama Aaron menemukannya. "Jangan khawatir, kucing kecil, aku akan membantumu menemukan jalan pulang," kata Aaron dengan senyuman. Aaron meminta bantuan warga sekitar. "Apakah kalian pernah melihat rumah anak kucing ini?" tanyanya, sambil menunjukkan Whiskers kepada semua orang. Akhirnya, mereka bertemu dengan seorang wanita ramah yang berkata, "Ya, aku tahu rumah Whiskers, mari pergi." Mengikuti wanita ramah itu, Aaron dan Whiskers tiba di sebuah rumah kecil yang nyaman. "Kita sudah sampai, Whiskers," kata Aaron dengan senang. Keluarga Whiskers sedang menunggu di luar, khawatir tentang keberadaannya. Ketika mereka melihat Aaron dengan Whiskers, mereka merasa lega. Whiskers senang bisa kembali ke rumah bersama keluarganya. Dia berdenting lembut, merasa aman dan dicintai. "Terima kasih telah menemukan Whiskers kami," kata ibu Whiskers, memberikan Aaron pelukan hangat. Sejak hari itu, Aaron dan Whiskers menjadi sahabat terbaik, bermain bersama setiap hari. Dan begitulah, Whiskers si anak kucing yang tersesat menemukan jalan pulang, semua berkat kebaikan Aaron dan bantuan dari lingkungan yang ramah mereka.